Assalamualaikum. Jumpa lagi di Bunda Nanda Lovers. Kali ini Bunda akan share resep pempek ikan Palembang. Tapi sebelumnya dukung dulu channel Bunda ya dengan like dan subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru Bunda selanjutnya. Nah, ini udah Bunda siapin bahan-bahannya. Untuk detailnya nanti akan Bunda taruh di deskripsi box. Oke, langsung aja simak videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita siapkan air rebusan untuk pempeknya nanti. Dan jangan lupa tuang sedikit minyak goreng ke dalam air supaya saat pempeknya matang nanti nggak nempel dan melekat satu sama lain. Dan gunakan api sedang cenderung kecil ya. Nah, ini udah ada wadah berisi ikan tenggiri giling. Pertama-tama kita masukkan air sedikit demi sedikit. Lalu aduk hingga merata. Kalau teman-teman risih pakai tangan, boleh pakai centong ya. Oh iya, untuk pembuatan pempek ikannya, teman-teman bisa pakai ikan jenis apapun. Selain ikan tenggiri, biasanya dalam pembuatan pempek ikan itu, ada yang pakai ikan gabus, ikan tuna, maupun ikan kakap. Setelah semua airnya sudah kita tuangkan, proses pengadukan harus tetap berlanjut karena ini adalah poin penting yang menentukan pempeknya itu enak dan berhasil. Kita pastikan semuanya tercampur dan gak ada gumpalan-gumpalan daging ikan. Setelah dipastikan semuanya tercampur merata, sekarang kita masukkan bumbu pelengkapnya satu-satu, mulai dari gula, kaldu jamur, dan putih telur. Kemudian kita lanjut aduk lagi hingga semuanya tercampur. Setelah itu kita masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan dan lanjut aduk lagi. Selanjutnya kita masukkan garam. Garam harus dimasukkan di paling akhir dari semua bumbu tadi ya. Karena garam bersifat mengikat air dan membuat adonan ikan jadi lebih mengental. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan, adonan ikannya tuh jadi lebih mengental dan padat banget setelah Bunda tambahin garam. Setelah dipastikan semuanya tercampur merata, sekarang baru masukkan tepung tapioka. Sedikit demi sedikit ya. Dan aduk pelan-pelan hingga semuanya tercampur merata. Tips dari Bunda supaya pempeknya itu nggak keras dan nggak alot. Dari pertama pencampuran bumbu tadi, mengaduknya pelan-pelan dan lembut dengan perasaan. Nggak perlu ngelenin dengan tenaga penuh. Jadi menurut Bunda bikin pempek itu mudah dan gak capek. Tapi tuh butuh waktu yang lama gitu buat nyampurin semua bahan-bahannya sampai jadi bentuk adonan. Nah, ini udah Bunda masukin semua tepung tapiokanya. Lanjut aduk lagi ya Beb, sampai semuanya tercampur. Pelan-pelan loh ya. Nah, ini dia penampakannya setelah tadi kita masukin semua tepung tapiokanya. Selanjutnya kita tambahkan tepung terigu supaya pempeknya itu hasilnya padat, ngeset, dan gak terlalu kenyal-kenyal gitu loh. Dan ini dia adonannya udah selesai. Yuk kita cetak. Sebelum lanjut ke proses pencetakan, pertama-tama kita laburin dulu telapak tangan kita dengan tepung tapioka supaya nggak lengket dan memudahkan kita untuk membentuk adonan pempeknya. Oke, pertama-tama ini kita ambil adonan pempeknya sebanyak 1 sendok makan, itu udah cukup. Lalu kita bulat-bulatkan seperti ini hingga adonannya ngeset.
Nah, ini udah lumayan ngeset. Kalau dirasa adonannya lengket, kita balurin lagi telapak tangannya dengan tepung tapioka. Oke, bentuk lagi adonan pempeknya dengan cara di-rolling ke arah kanan dan kiri, sehingga membentuk seperti pempek lenjer. Oh ya, pempek yang lagi Bunda buat ini adalah pempek kapal selam ya. Setelah itu, lubangi salah satu ujung adonannya dengan ibu jari kita. Sambil kita putar adonannya dan kita pipihkan seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita masukkan telurnya. Untuk telur bebas mau pakai telur apa aja. Kebetulan di rumah Bunda cuma ada stok telur ayam, jadi kita manfaatin aja bahan yang ada. Kalau teman-teman belum terbiasa pakai telur mentah, boleh pakai telur puyuh matang. Isiannya nggak boleh penuh-penuh ya, nanti luber kemana-mana saat kita tutup seperti ini. Nah, ini dia penampakannya, langsung aja kita masukin ke air rebusan yang udah mendidih. Airnya harus dalam keadaan mendidih ya. Karena kalau nggak mendidih, pempeknya itu nempel di dasar panci dan sulit terapung ketika matang. Step selanjutnya, bentuk adonan hingga selesai. Mohon maaf ya teman-teman, sebenarnya untuk kocokan telurnya itu ada bahan tambahan lainnya. Cuma karena ribet prepare pempeknya jadi lupa deh tuh untuk ngevideoin atau nge-tag prosesnya dan bahan-bahannya. Tapi tenang aja, nanti akan Bunda taruh di deskripsi box. Nah, kali ini Bunda akan bikin pempek lenjer. Pempek lenjer ini yang paling gampang dari pempek lainnya karena mudah banget, tinggal digiling-giling, di-rolling, terus udah deh masukin ke air rebusan. Dan inilah dia proses yang paling menggemaskan, yang paling ditunggu-tunggu, yaitu nunggu pempeknya terapung kayak gini nih, Masya Allah. Nah, kalau udah terapung kayak gini, ini tandanya udah matang dan boleh diangkat. Mohon maaf ya teman-teman kalau tampilannya itu agak kurang enak dipandang karena ini pempeknya buat makan sendiri. Kalau teman-teman mau buat bisnis, jualan, bisa banget dipercantik lagi bentuk pempeknya. Wah, lumayan banyak kan? Lumayan buat stok cemilan anak-anak. Adonan yang Bunda buat tadi menghasilkan kurang lebih 30 piece pempek. Banyak banget kan? Oke, step selanjutnya Bunda mau goreng beberapa piece empek-empek. Ini udah Bunda panasin minyak goreng, langsung aja kita cemplungin. Kalau teman-teman mau buat stok di kulkas, ini bisa dimasukin ke freezer dan tahan kurang lebih sekitar 1 minggu. Kalau teman-teman mau lebih awet lagi, teman-teman bisa masukkan ke plastik kedap udara lalu divakum. Itu bisa awet sampai berminggu-minggu. Dan ketika ingin memanaskannya kembali, teman-teman bisa langsung keluarkan aja dari freezer lalu dikukus kembali dan langsung digoreng. Atau bisa langsung aja digoreng dengan suhu api kecil.
Oke, ini dia udah mateng. Kita angkat dulu, lalu kita tiriskan, dan nanti kita plating. Selanjutnya, pempeknya kita potong-potong sesuai selera. Tuh, bisa dilihat kan teksturnya nggak terlalu kenyal-kenyal dan nggak keras, nggak alot. Aroma ikannya itu loh semerbak banget bikin kita pengen cepet-cepet makan nih pempek. Duh, enak banget ini sih, campur cuko. Aduh, Masya Allah. Dan jangan lupa pempek itu wajib banget pakai timun karena bikin nikmat dan sedap banget. Yang terakhir kita siram kuah cuko. Masya Allah. Oh ya teman-teman, untuk resep cukonya ada di video Bunda sebelumnya ya. Alhamdulillah selesai. Jangan lupa untuk recook ya. Oke, cukup sekian video dari Bunda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum.